Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi di antara 5 Nabi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat. Kelima Nabi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan urutan diutusnya mereka. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang jelas, yaitu ujian di atas kemampuan manusia biasa. Meskipun menghadapi ujian dan tantangan yang berat, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menunjukkan sikap sebagai seorang hamba yang menepati janjinya dan selalu menunjukkan sikap terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Quran Surat An-Najm 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati Nabi Ibrahim dengan penghormatan yang khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan agamanya sebagai agama tauhid yang murni dan suci dari berbagai kotoran, dan Dia menjadikan akal sebagai alat yang penting dalam menilai kebenaran bagi orang-orang yang mengikuti agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia ini, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk dari orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Baqarah 130. Allah SWT memuji Ibrahim dalam firman-Nya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali tidaklah dia termasuk dari orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat An-Nahl 120. Di antara keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim adalah, Dia menjadikannya sebagai imam bagi manusia dan menganugerahkan pada keturunannya kenabian serta penerimaan kitab wahyu. Oleh karena itu, kita dapati bahwa setiap nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Ini semua merupakan bukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, di mana Dia tidak mengutus seorang nabi kecuali datang dari keturunannya. Demikian juga kedatangan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah sebagai wujud dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim yang diucapkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia meminta agar diutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari mereka. Ketika kita membahas keutamaan Nabi Ibrahim dan penghormatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, niscaya kita akan mendapatkan hal-hal yang menakjubkan. Kita sekarang berada di hadapan seorang manusia dengan hati yang suci. Manusia yang ketika diperintahkan untuk menyerahkan dirinya ia pun segera berkata, bahwa aku telah menyerahkan diriku kepada Sang Pengatur alam semesta. Ia adalah seorang nabi yang pertama kali menamakan kita sebagai al-muslimin, orang-orang yang menyerahkan diri. Seorang nabi yang doanya terkabul dengan diutusnya Muhammad bin Abdillah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang nabi yang merupakan kakek dan ayah dari para nabi yang datang setelahnya. Ia adalah seorang nabi yang lembut dan yang penuh cinta kasih kepada manusia serta selalu kembali kepada jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Hud 75, yaitu, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Quran Surat As-Saffat 109. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta memperkenalkan hambanya Ibrahim. Tidak kita temukan dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala penyebutan seorang nabi yang Allah angkat sebagai kekasihnya kecuali Ibrahim. Hanya beliau yang Allah khususkan dengan firman-Nya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Quran Surat An-Nisa 125. Para ulama berkata bahwa kata Al-Khalil diambil dari kata yang artinya rasa cinta yang sangat luar biasa. Demikianlah pengertian dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini merupakan suatu kedudukan yang mulia dan sangat tinggi. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah yang berhak diangkat menjadi Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu adalah derajat dari derajat-derajat kenabian yang kita tidak mengetahui nilainya. Kita juga tidak mengetahui bagaimana kita menyifatinya. Berapa banyak pertanyaan-pertanyaan manusia berkaitan dengan hal tersebut, namun rasa-rasanya ia laksana penjara yang justru menggelapkannya. Kita di hadapan karunia ilahi yang besar, yang terpancar dari cahaya langit dan bumi. Adalah hal yang sangat mengagumkan bahwa setiap kali Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dan kepedihan, beliau justru menciptakan permata. Adalah hal yang sangat mengherankan bahwa hati yang suci ini justru menjadi matang sejak usia dini. Al-Quran Al-Karim tidak menceritakan tentang proses kelahirannya dan masa kecilnya. Kita mengetahui bahwa di masa Nabi Ibrahim, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua menyembah bintang dan bulan dan kelompok ketiga menyembah raja-raja atau penguasa. Cahaya akal saat itu padam sehingga kegelapan memenuhi segala penjuru bumi. Akhirnya, kehausan bumi untuk mendapatkan rahmat dan kelaparannya terhadap kebenaran pun semakin meningkat. Dalam suasana yang demikianlah Nabi Ibrahim dilahirkan. Ia dilahirkan dari keluarga yang mempunyai keahlian membuat patung atau berhala. Disebutkan bahwa ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, kemudian ia diasuh oleh pamannya, yang di mana pamannya itu menduduki kedudukan ayahnya. Nabi Ibrahim pun memanggil dengan sebutan-sebutan yang biasa ditujukan kepada seorang ayah. Ibrahim berasal dari keluarga semacam ini. Kepala keluarga Ibrahim adalah salah seorang seniman yang terbiasa memahat patung-patung sehingga profesi si ayah mendapatkan kedudukan istimewa di tengah-tengah kaumnya. Keluarga Nabi Ibrahim sangat dihormati. Dalam bahasa kita saat ini bisa saja ia disebut dengan keluarga aristokrat. Dari keluarga semacam ini lahir seorang anak yang mampu menentang penyimpangan dari keluarganya sendiri, dan menentang sistem masyarakat yang rusak serta melawan berbagai macam ramalan para dukun, dan menentang penyembahan berhala dan bintang, serta segala bentuk kesyirikan. Akhirnya, beliau mendapatkan ujian berat saat beliau dimasukkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup. Kita tidak ingin mendahului peristiwa tersebut. Kami ingin memulai kisah Nabi Ibrahim sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang akalnya cemerlang sejak beliau berusia muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dan akalnya dan memberinya hikmah sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya seseorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, ia bertanya terhadap ciptaan ayahnya, kemudian ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya, melalui akal sehatnya, penolakan terhadapnya. Uniknya, Nabi Ibrahim justru bermain-main dengan patung itu saat ia masih kecil, bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggang keledai dan binatang tunggangan lainnya. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya saat menunggang punggung patung yang bernama Marduk. Saat itu juga ayahnya marah dan memerintahkan anaknya agar tidak bermain-main dengan patung itu lagi. Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini wahai ayahku?" Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita. Ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan wahai anakku," dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa. Ibrahim tampak tertawa dalam dirinya padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Injil Barnabas melalui lisan Nabi Isa alaihissalam menceritakan kepada kita, bahwa Nabi Ibrahim mengejek ayahnya saat beliau masih kecil. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang menciptakan manusia wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Manusia, karena akulah yang membuatmu dan ayahku yang membuat aku." Ibrahim justru menjawab, "Tidak demikian wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seseorang yang sudah tua yang berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi aku anak?' Si ayah berkata, 'Benar wahai anakku, Allah yang membantu manusia untuk membuat manusia namun dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan kurban untuknya.' Kemudian Ibrahim bertanya lagi, 'Berapa banyak Tuhan-Tuhan itu wahai ayahku?' Si ayah menjawab,
tidak ada jumlahnya wahai anakku. Ibrahim berkata, apa yang aku lakukan wahai ayahku jika aku mengabdi pada satu Tuhan lalu Tuhan yang lain membenciku karena aku tidak mengabdi padanya. Bagaimana terjadi persaingan dan pertentangan di antara Tuhan? Bagaimana seandainya Tuhan yang membenciku itu membunuh Tuhanku? Boleh jadi ia membunuhku juga. Si ayah menjawab dengan tertawa, kamu tidak perlu takut wahai anakku, karena tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam tempat penyembahan yang besar terdapat ribuan Tuhan dan sampai sekarang telah berlangsung 70 tahun. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lain. Ibrahim berkata, kalau begitu terdapat suasana harmonis dan kedamaian di antara mereka. Si ayah menjawab, benar. Ibrahim bertanya lagi, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan? Orang tua itu menjawab, ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja, ia tidak memiliki nafas. Ibrahim berkata, jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Allah. Mendengar ucapan Ibrahim itu, sang ayah menjadi berang dan marah sambil berkata, seandainya engkau sudah dewasa niscaya aku pukul kau dengan kapak ini. Nabi Ibrahim berkata, wahai ayahku, jika para Tuhan membantu dalam penciptaan manusia, maka bagaimana mungkin manusia menciptakan Tuhan? Jika para Tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan kesalahan besar, tetapi katakanlah wahai ayahku, bagaimana engkau menciptakan Tuhan-Tuhan dan membuat baginya Tuhan yang cukup baik, namun bagaimana Tuhan-Tuhan membantumu untuk membuat anak-anak yang cukup banyak sehingga engkau menjadi orang yang paling kuat di dunia. Selesailah dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya dengan terjadinya pemukulan oleh si ayah terhadap Ibrahim. Kemudian berlalulah hari demi hari dan Ibrahim menjadi besar. Sejak usia anak-anak, hati Ibrahim menanam rasa benci terhadap patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim tidak habis pikir, bagaimana manusia yang berakal membuat patung-patung dengan tangannya sendiri kemudian setelah itu ia sujud dan menyembah terhadap apa yang dibuatnya. Nabi Ibrahim memperhatikan bahwa patung-patung tersebut tidak makan dan minum dan tidak mampu berbicara. Bahkan seandainya ada seseorang yang membaliknya ia tidak mampu bangkit dan berdiri sebagaimana asalnya. Bagaimana manusia membayangkan bahwa patung-patung tersebut dapat mendatangkan bahaya dan memberikan manfaat? Pemikiran ini banyak merisaukan Nabi Ibrahim dalam tempo yang lama. Apakah mungkin semua kaumnya bersalah sementara hanya ia yang benar? Bukankah yang demikian ini sangat mengherankan? Kaum Nabi Ibrahim mempunyai tempat penyembahan yang besar yang dipenuhi berbagai macam berhala. Di tengah-tengah tempat penyembahan itu terdapat mihrab yang diletakkan di dalamnya patung-patung yang paling besar. Ibrahim mengunjungi tempat itu bersama ayahnya saat ia masih kecil. Ibrahim memandang berhala-berhala yang terbuat dari batu-batuan dan kayu itu dengan pandangan yang menghinakan. Hal ini sangat mengherankan masyarakat pada saat itu, karena saat memasuki tempat penyembahan itu, mereka menampakkan ketundukan dan kehormatan di hadapan patung-patung. Bahkan mereka menangis dan memohon berbagai macam hal. Seakan-akan patung-patung itu mendengar apa yang mereka keluhkan dan bicarakan. Mula-mula pemandangan tersebut membuat Nabi Ibrahim tertawa, kemudian lama-lama Nabi Ibrahim menjadi marah. Hal yang mengherankan baginya bahwa manusia-manusia itu semuanya tertipu, dan yang semakin memperumit masalah adalah, ayah Nabi Ibrahim ingin agar Nabi Ibrahim menjadi dukun saat ia besar. Ayah Nabi Ibrahim tidak menginginkan apa-apa kecuali agar Nabi Ibrahim memberikan penghormatan kepada patung-patung itu, namun ia selalu mendapati Nabi Ibrahim menentang dan meremehkan patung-patung itu. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan itu. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung, dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki.
Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Nabi Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu, "Hai tukang dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Saat itu manusia mulai kaget. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu adalah suara Nabi Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Nabi Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya dan meninggalkannya setelah itu. Namun, Nabi Ibrahim tidak begitu saja mau tidur ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung, lalu beliau menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim memperhatikan langit, kemudian beliau melihat-lihat berbagai bintang yang disembah di bumi. Saat itu hati Nabi Ibrahim, sebagai pemuda yang masih belia, merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu beliau melihat apa yang di belakang bulan dan bintang. Hal itu sangat mengagumkannya. Mengapa manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua itu muncul dan tenggelam dengan izinnya? Nabi Ibrahim mengalami dialog internal dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan ini dalam surah Al-An'am, dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin." Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Quran Surat Al-An'am 74-76. Al-Quran tidak menceritakan kepada kita peristiwa atau suasana yang dialami Ibrahim saat menyatakan sikapnya dalam hal itu, tapi kita merasa dari konteks ayat tersebut bahwa pengumuman ini terjadi di antara kaumnya. Dan tampak bahwa kaumnya merasa puas dengan hal tersebut. Mereka mengira bahwa Ibrahim menolak penyembahan berhala dan cenderung pada penyembahan bintang. Kita sudah mengetahui bahwa di zaman Nabi Ibrahim manusia menjadi 3 bagian. Sebagian mereka menyembah berhala, sebagian lagi menyembah bintang, dan sebagian yang lain menyembah para raja. Namun di saat pagi hari, Nabi Ibrahim mengingatkan kaumnya dan membuat mereka terkejut, yang di mana bintang-bintang yang diyakininya kemarin kini telah tenggelam. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ia tidak menyukai yang tenggelam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Quran Surat Al-An'am 76. Ibrahim kembali merenung dan memberitahukan kaumnya pada malam kedua bahwa bulan adalah Tuhannya. Kaum Nabi Ibrahim tidak mengetahui atau tidak memiliki kapasitas logika yang cukup atau kecerdasan yang cukup, bahwa sebenarnya Nabi Ibrahim ingin menyadarkan dengan cara sangat lembut dan penuh cinta. Bagaimana mereka menyembah Tuhan yang terkadang tersembunyi dan terkadang muncul atau terkadang terbit dan terkadang tenggelam. Mula-mula kaum Nabi Ibrahim tidak mengetahui yang demikian itu. Pertama-tama Nabi Ibrahim menyanjung bulan, tetapi ternyata bulan seperti bintang yang lain, ia pun muncul dan tenggelam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kemudian tatkala dia melihat sebuah bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Quran Surat Al-An'am 77.
Kita perhatikan di sini bahwa beliau berbicara dengan kaumnya tentang penolakan penyembahan terhadap bulan. Nabi Ibrahim berhasil merobek keyakinan terhadap penyembahan bulan dengan penuh kelembutan dan ketenangan. Bagaimana manusia menyembah Tuhan yang terkadang tersembunyi dan terkadang muncul. Sungguh, kata Nabi Ibrahim, betapa aku membayangkan apa yang terjadi padaku jika Tuhan tidak membimbingku. Nabi Ibrahim mengisyaratkan kepada mereka bahwa beliau memiliki Tuhan, bukan seperti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Namun lagi-lagi mereka belum mampu menangkap isyarat Nabi Ibrahim. Beliau pun kembali menggunakan argumentasi untuk menundukkan kelompok pertama dari kaumnya, yaitu penyembah bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Inilah yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat Al-An'am 78-79. Nabi Ibrahim berdialog dengan penyembah matahari. Beliau memberitahukan bahwa matahari adalah Tuhannya karena dia yang terbesar. Lagi-lagi Nabi Ibrahim memainkan peran yang penting dalam rangka menggugah pikiran mereka. Para penyembah matahari tidak mengetahui bahwa mereka menyembah makhluk. Jika mereka mengira bahwa ia adalah besar, maka Allah SWT Maha Besar. Setelah Nabi Ibrahim memberitahukan bahwa matahari adalah Tuhannya, beliau menunggu saat yang tepat sehingga matahari itu tenggelam dan ternyata benar dia bagaikan sembahan-sembahan yang lain yang suatu saat akan tenggelam. Setelah itu Ibrahim memproklamirkan bahwa beliau terbebas dari penyembahan bintang. Nabi Ibrahim mulai memandang dan memberikan pengarahan kepada kaumnya bahwa di sana ada pencipta langit dan bumi. Argumentasi Nabi Ibrahim mampu memunculkan kebenaran, tetapi sebagaimana biasa, kebatilan tidak tunduk begitu saja. Mereka mulai menampakkan taringnya dan mulai menggugat keberadaan dan kenekatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mulai menentang Nabi Ibrahim dan mulai mendebatinya dan bahkan mereka mengancamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia dibantah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali jika Tuhanku mengendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran dari hal itu? Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Quran Surah Al-An'am 80-81. Kita tidak mengetahui sampai sejauh mana ketajaman pergulatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya, dan bagaimana cara mereka menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Al-Quran tidak menyinggung hal tersebut. Namun yang jelas, tempat mereka yang penuh kebatilan itu mampu dilumpuhkan oleh Al-Quran. Dari cerita tersebut, Al-Quran mengemukakan bahwa Nabi Ibrahim menggunakan logika seorang yang berpikir sehat. Menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dari kaumnya, Nabi Ibrahim justru mendapatkan kedamaian dan tidak takut kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hujah atau argumentasi yang kuat kepada Nabi Ibrahim sehingga beliau mampu menghadapi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui.
Quran Surat Al-An'am 83. Nabi Ibrahim didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperlihatkan kepadanya kerajaan langit dan bumi. Demikianlah Nabi Ibrahim terus melanjutkan penentangan pada penyembahan berhala. Tentu saat ini pergulatan dan pertentangan antara beliau dan kaumnya semakin tajam dan semakin meluas. Beban yang paling berat adalah saat beliau harus berhadapan dengan ayahnya, di mana profesi si ayah dan rahasia kedudukannya merupakan biang keladi dari segala penyembahan yang diikuti mayoritas kaumnya. Nabi Ibrahim keluar untuk berdakwah kepada kaumnya dengan berkata, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang yang bermain-main?" Nabi Ibrahim berkata, "Sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi, Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Quran Surat Al-Anbiya 52-56. Selesailah urusan. Mulailah terjadi pergulatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Tentu yang termasuk orang yang paling menentang beliau dan marah kepada sikap beliau itu adalah ayahnya dan pamannya yang mendidiknya laksana seorang ayah. Akhirnya, si ayah dan si anak terlibat dalam pergulatan yang sengit di mana kedua-duanya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Si anak bertengger di puncak kebenaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Si ayah berkata kepada anaknya, "Sungguh besar ujianku kepadamu wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku." Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi teman bagi setan." Quran Surat Maryam 42-45. Sang ayah segera bangkit dan ia tak kuasa lagi untuk meledakkan amarahnya kepada Nabi Ibrahim. "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Quran Surat Maryam 46. "Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajammu. Aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku, aku tidak ingin lagi melihatmu. Keluar." Akhirnya, pertentangan itu membawa akibat pengusiran Nabi Ibrahim alaihissalam dari rumahnya, dan beliau pun terancam akan pembunuhan dan perajaman. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab para nabi dan etika para nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran, dan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau berkata dengan lembut, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surat Maryam 47-48. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menetapkan suatu urusan dalam dirinya. Beliau mengetahui bahwa di sana ada pesta besar yang diadakan di tepi sungai di mana manusia-manusia berbondong-bondong menuju ke sana. Beliau menunggu sampai perayaan itu datang,
di mana saat itu kota menjadi sunyi karena ditinggalkan oleh manusia yang hidup di dalamnya dan mereka menuju ke tempat itu. Jalan-jalan yang menuju tempat penyembahan menjadi sepi dan tempat penyembahan itu pun ditinggalkan oleh penjaganya. Semua orang mengikuti pesta itu. Dengan penuh hati-hati, Nabi Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kapak yang tajam. Nabi Ibrahim melihat patung-patung Tuhan yang terukir dari batu-batu dan kayu-kayu. Nabi Ibrahim pun melihat makanan yang diletakkan oleh manusia di depannya sebagai hadiah dan nazar. Nabi Ibrahim mendekat pada patung-patung itu. Kepada salah satu patung, dengan nada bercanda, ia berkata, "Makanan yang ada di depanmu hai patung, makanannya telah dingin. Mengapa engkau tidak memakannya?" Namun patung itu tetap membisu. Ibrahim pun bertanya kepada patung-patung lain di sekitarnya. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, lalu ia berkata, "Mengapa kalian tidak makan?" Quran Surat Ash-Shafat 91. Nabi Ibrahim mengejek patung-patung itu. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa patung itu memang tidak dapat memakannya. Nabi Ibrahim bertanya kepada patung-patung itu, "Mengapa kamu tidak menjawab?" Quran Surat Ash-Shafat 92. Nabi Ibrahim pun langsung mengangkat kapak yang ada di tangannya dan mulai menghancurkan tuhan-tuhan palsu yang disembah oleh manusia. Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung itu dan hanya menyisakan satu patung, lalu beliau menggantungkan kapak itu di lehernya. Setelah melaksanakan tugas itu, beliau pergi menuju ke gunung. Beliau telah bersumpah untuk membawa suatu bukti yang jelas, bahkan bukti praktis tentang kebodohan kaumnya dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, pesta perayaan itu selesai dan manusia kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan ketika salah seorang masuk ke tempat sembahan itu, ia pun berteriak. Manusia-manusia datang menolongnya dan ingin mengetahui apa sebab di balik teriakan itu. Dan mereka mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan semuanya telah hancur, yang tersisa hanya satu. Mereka mulai berpikir siapa penyebab semua ini. Akhirnya mereka pun mengetahui dan menyadari bahwa ini adalah ulah Nabi Ibrahim yang telah mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya 60. Mereka segera mendatangi Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim datang, mereka bertanya kepadanya. Mereka bertanya, "Apakah benar engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim?" Quran Surat Al-Anbiya 62. Nabi Ibrahim membalas dengan senyuman lalu ia menunjuk kepada Tuhan yang paling besar yang tergantung di lehernya sebuah kapak. "Tidak," Ibrahim menjawab, "sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara." Quran Surat Al-Anbiya 63. Para dukun berkata, "Siapa yang harus kita tanya?" Ibrahim menjawab, "Tanyalah kepada Tuhan kalian." Kemudian mereka berkata, "Bukankah engkau mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak berbicara?" Nabi Ibrahim membalas, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara? Sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat dan sesuatu yang tidak mampu memberikan mudarat. Tidakkah kalian mau berpikir sebentar di mana letak akal kalian? Sungguh Tuhan-Tuhan kalian telah hancur sementara Tuhan yang paling besar berdiri dan hanya memandanginya. Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menghindarkan gangguan dari diri mereka, dan bagaimana mereka dapat mendatangkan kebaikan buat kalian? Tidakkah kalian mau berpikir sejenak? Kapak itu tergantung di Tuhan yang paling besar, tetapi anehnya dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak mampu berbicara, tidak mendengar, tidak bergerak, tidak melihat, tidak memberikan manfaat, dan tidak membahayakan. Ia hanya sekadar batu. Lalu mengapa manusia menyembah batu? Di mana letak akal pikiran yang sehat? Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa tersebut dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya.
Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung itu apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Nabi Ibrahim menjawab, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas apa yang demikian. Itu, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Nabi Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikannya. Mereka bertanya, apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun tidak dapat pula memberi mudarat kepada kamu? Ah, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kamu benar-benar hendak bertindak atas Tuhan kalian. Quran Surat Al-Anbiya 51-68